Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insan wa sairil makhluqat, alladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ma'asyaral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Diperintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibu yang telah mengandung dengan susah payah dan melahirkan juga dengan susah payah. Ibu yang mengandung dan menyapihmu 30 syahra, selama 30 bulan, hingga apabila kamu sudah dewasa. Wa balagha 40 sanah, dan apabila umurmu sudah sampai 40 tahun, maka bermohonlah kepada Allah, ya Allah, tambahlah rasa syukurku atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Wa an a'mala salihan tarda, dan berilah pekerjaan yang Engkau ridhoi, dan berilah pekerjaan yang baik untuk anak-anak kami. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat dan aku berserah diri kepadamu. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Bapak-bapak, kaum muslimin, saudara-saudaraku rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Dan mari kita berselawat kepada Nabi tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungan kita hari ini
bersumber dari surat Al-Ahqaf ayat 15. Perintah pertama di ayat ini, kita disuruh untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Dan perintah berbuat baik ini tidak hanya terdapat di satu ayat ini. Ada dalam surat Luqman, ada dalam surat Al-Isra. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Yasta'zunuhu fil jihad. Dia bertemu dengan Rasulullah lalu minta izin untuk diizinkan pergi jihad. Qala Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, ahayyun waladu, apakah orang tuamu masih hidup? Naam ya Rasulullah, masih ya Rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh pulang, wa fihi ma jahadu, pulanglah dan bahagiakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang yang minta izin berjihad dan digantikan berawat ibu. Dan hadis menjelaskan bahwa menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa sepadan dengan jihad. Kita pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang belum pernah bertemu dengan Rasul, dan keinginan kuatnya Uwais Al-Qarni ini pernah suatu ketika ingin bertemu dengan Rasul, sehingga dia berjalan dari Yaman ke Madinah untuk bertemu dengan Rasul. Menjelang pergi ke Madinah menemui Rasulullah, dia minta izin kepada ibunya, ibu izinkan saya untuk menemui Rasul. Dan berpesanlah ibunya, pergilah tapi jangan lama-lama. Ketika sampai dia di Madinah dan sampai di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ketuk pintu dan saat itu yang ada di rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemuda itu bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah sedang keluar. Rasul sedang jihad. Anak muda ini, Uwais Al-Qarni ini berpikir, karena berjalan dari Yaman ke Madinah itu cukup jauh, dan cita-citanya memang bertemu dengan Rasul. Di benaknya berkecamuk pemikiran, apakah dia menunggu Rasul atau pulang menemui ibunya, dan ibunya berpesan jangan lama-lama. Akhirnya dia pilih, dia menemui ibunya, tidak jadi bertemu dengan Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, adakah orang yang mencariku? Rasulullah ternyata sudah dikabari oleh malaikat. Itu amalannya mengikuti dan membahagiakan ibu. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencari Uwais Al-Qarni ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nanti akan ada kelompok dari Yaman, kau carilah dari kelompok itu, kalian cari, temui dia dengan ciri-ciri matanya biru kurus dan ada tanda putih di pundaknya. Akhirnya Umar bin Khattab mencari dan Ali bin Abi Thalib mencari. Ternyata ditemuilah Uwais Al-Qarni. Ketika ditemui,
betapa penasaran Umar bin Khattab ketika ditanya kepada kelompok jamaah haji dari Yaman, adakah yang bernama Uwais Al-Qarni dengan ciri-ciri seperti ini? Jamaah mengatakan, dialah yang mengurus perjalanan-perjalanan untuk berangkat rombongan ini. Dia hanya sebagai pekerja untuk dapat naik haji. Singkat cerita, dia orang-orang biasa, tidak dalam status ekonominya mapan. Dia hanya sebagai rakyat biasa. Tetapi luar biasa, Rasulullah berpesan kepada sahabat, kalau kalian bertemu dengannya, sampaikan salamku dan mintakan doa kepadanya. Demi Allah, jika dia berdoa, doanya akan makbul. Dan jika ia bersumpah atas nama Tuhan, sumpahnya itu akan makbul. Sehingga penasaran gitu. Ternyata usut-usut keutamaannya Bapak kaum muslimin, saudara-saudaraku, dia adalah anak yang mengabdi kepada ibunya. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, itu pesan ayat yang pertama di dalam surat Al-Ahqaf itu. Ayat pesan selanjutnya di dalam surat Al-Ahqaf ini, hatta idza balagha wa balagha arba'ina sanah. Jika umurmu sudah sampai arba'ina sanah, jika umurmu sudah sampai 40 tahun gitu, maka ada 5 hal yang kamu jangan sampai lupa bermohon kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, tambahlah rasa berterima kasihku kepadamu. Ya Allah, tambahlah rasa syukurku kepadamu atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku selama ini. Karena menurut banyak referensi yang kita baca, umur 40 itu adalah umur sudah tingkat kematangan. Orang sudah mulai, seharusnya orang sudah mulai mengerti tentang perjalanan hidupnya. Tidak hanya sekedar tahu gitu, tapi dia sudah mulai mengerti tentang siapa dirinya. Dan orang sudah mulai mapan. Kalau ibarat sekolah, dia sudah tamat SD, sudah tamat SMP, dan sudah tamat S1 dan sampai S3 gitu. Kalau untuk dari segi pekerjaan, dia sudah luar biasa gitu. Sudah banyak pengalaman-pengalaman pekerjaannya gitu. Kalau yang bagi rumah tangga, dia sudah punya anak gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau ibarat berjalan, dia sudah separuh perjalanan hidupnya. Maka kalau separuh itu belum berterima kasih juga kepada Allah gitu, maka mintalah doa, ya Allah gitu, tambahlah cara berterima kasihku kepadamu atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Dan berterima kasih kepada ibu bapak gitu. Karena di usia-usia itu pilihan hidup kita ini agak berat, Pak. Pekerjaan, anak gitu, sosial gitu. Kita dapat cerita, ada orang yang tidak pernah mendengar kabar ibunya itu sampai 6 bulan. Kira-kira seperti apa bayangan kasih sayang yang dibangun antara anak dan ibunya? Cinta seperti apa yang dia bicarakan gitu. Ada orang yang bercerita, jangan lupa bahagia gitu. Setiap Jumat telepon mama, telepon ibu, telepon ayah. Itu dibahagiakan Tuhan gitu. Tapi ada orang yang tidak pernah tahu, tak pernah keinginan ingin tahu, Pak. Makanya sering kita berdoa, kama robbayani shaghira gitu. Ya Allah, kasihinilah kedua orang tuaku seperti dia mencintai aku sejak kecil gitu. Kalau orang tua kita mencintai kita waktu kecil itu luar biasa, Pak. Tak terlihat dirindukan gitu. Ketika kita nyinyir itu dirindukan, Pak. Kadang-kadang anak, coba Bapak, saudaraku perhatikan anak kecil itu, kalau semakin dia bertanya itu semakin asik kita melayaninya, Pak.
Papa gitu. Diulang-ulang lagi gitu. Apa nak gitu. Tapi kalau ada sudah 40 umur kita, kalau sudah mulai orang tua kita sering bertanya air minum di mana, sudah sampai 3 kali, lalu kemudian kita jengkel gitu. Minta tolong, bermohonlah kepada Tuhan. Berikanlah rasa kasih sayang kepada ibu bapakku gitu, seperti dia mencintai aku waktu kecil. Jadi cara Allah menyayangi ibu bapak kita itu ditimbulkan dalam hati anak itu untuk cinta dan sayang kepada ibunya gitu. Dan kalau sudah 40, mohon mengertilah tentang itu. Yang kedua, ayat ini berpesan wa an a'mal salihan tarda. Kalau sudah 40, bermohonlah kepada Allah, ya Allah berikanlah aku pekerjaan yang baik dan engkau ridhoi. Tardo, Pak. Kalau sudah 40, pengalaman bekerja kita ini sudah mulai banyak, Pak. Maka mohonlah di umur 40 ke atas itu, bermohonlah kepada Allah, ya Allah berikanlah aku pekerjaan yang engkau ridhoi gitu. Betapa banyak orang hari ini berbanting tulang, bercucuran keringat mencari makan gitu. Tapi kadang-kadang nggak sempat makan gitu. Membangun rumah mati-matian, tapi rumah yang dia bangun tidak membuat kenyamanan dirinya gitu. Maka mintalah pekerjaan yang diridhoi, Pak, yang dicintai Allah gitu. Yang berkah gitu. Yang berkah itu ziyadul khair. Jadi profesi itu menambah kebaikan gitu. Semakin taat kita untuk sholat jamaah, semakin taat kita untuk mengaji gitu. Tapi kalau seandainya pekerjaan itu menjauhkan hal-hal dari ketaatan kita kepada Allah, mulailah bermohon kepada Allah, ya Allah gitu. Sudah 40 tahun pekerjaan yang aku lalui gitu, yang orientasinya hanya ke dunia saja gitu. Maka mohon izinkan umurku yang tersisa ini ya Allah mendapatkan pekerjaan yang engkau ridhoi. Yang ketiga, mohon keridhaan. Dalam ayat itu wa aslih li fi zurriyati. Ya Allah, berikan pekerjaan yang terbaik untuk anak-anakku. Jadi kalau sudah 40 ke atas, bermohonlah kepada Allah, ya Rabb, berikanlah pekerjaan yang terbaik untuk anak-anakku. Anak yang menjadi pewaris, bukan menunggu warisan. Inni tubtu ilaika. Dan doa yang keempat, aku bertaubat ya Allah. Lepaskanlah di umur-umur 40 itu, belajarlah untuk memaafkan diri, Pak. Belajarlah untuk membersihkan diri. Nanti stroke, Pak. Biasanya orang yang punya beban-beban perasaan, beban pikiran, yang belum bisa memaafkan, terutama memaafkan dirinya. Dan salah satu kunci bertaubat itu adalah berhenti untuk melakukan kesalahan dan berniat untuk melakukan kebaikan. Mungkin selama ini pekerjaan kita sudah sering melukai orang, atau kata-kata kita sudah sering melukai orang. Maka ini tubtu ilaika, aku bertaubat ya Allah. Dan yang terakhir, ini ya muslimin, dan sesungguhnya aku ini berserah diri kepadamu ya Allah. Demikian renungan kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله